Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para mahasiswa semua program studi perpustakaan dan sains informasi FTI UKSW. Berkat Tuhan beserta kita. Pada hari ini kita lanjutkan belajar kita dengan membahas bagian-bagian buku dan susunan deskripsi. Bagian yang pertama adalah kulit buku, diambil dari istilah cover. Biasanya terdapat judul buku. Di bagian kulit buku ini, kita juga bisa melihat desain kulit buku, komposisi warna, dan ukuran huruf yang diharapkan menarik minat pembaca. Berikutnya adalah punggung buku. Pada punggung buku biasanya terdapat judul buku. Terkadang pada punggung buku kemungkinan tidak sama dengan apa yang terdapat pada halaman judul. Karena punggung buku ini lokasinya atau ruangnya sempit sehingga beberapa informasi yang utama saja yang ditulis dalam punggung buku. Halaman kosong adalah halaman tanpa teks yang terletak setelah kulit buku di bagian depan dan di bagian belakang. Halaman ini berfungsi sebagai penguat jilidan buku. Halaman judul singkat terletak setelah halaman kosong dan berisi judul singkat dari buku. Sebagai contoh adalah misalnya manajemen organisasi dan tata kelola teknologi informasi. Bagian berikutnya adalah judul seri. Terdiri dari seri penerbit. Artinya apa? Sejumlah karya berjilid yang saling berkaitan dalam subjek atau bentuk diterbitkan oleh penerbit dengan satu judul yang merangkum dikenal dengan istilah judul kolektif. Yang kedua adalah seri monograf. Sejumlah karya monograf yang dikeluarkan oleh suatu badan dalam penampilan yang seragam. Monograf artinya tulisan, karangan, atau uraian mengenai satu bagian dari satu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu, menurut KBBI. Halaman judul, halaman yang berisi keterangan yang diberikan penerbit, antara lain judul buku, nama penulis, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepengarangan seperti penerjemah, editor, dan ilustrator. Di samping itu juga berisi informasi tentang kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Oleh karena itu, halaman judul buku sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pengatalogan. Halaman judul buku merupakan sumber informasi utama dalam mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam pengatalogan. Halaman balik judul atau verso recto. Pada halaman balik judul sering terdapat informasi penting, antara lain yang pertama, keterangan kepengarangan. Yang kedua, judul asli dan karya terjemahan. Yang ketiga, kota tempat terbit dan penerbit. Yang keempat, tahun terbit dan copyright. Yang kelima adalah keterangan edisi. Halaman persembahan diisi dengan kalimat persembahan dari penulis untuk orang atau lembaga yang dipilih atau ditetapkan oleh penulis. Kata pengantar merupakan catatan singkat yang mendahului teks berisi penjelasan yang diberikan penulis kepada pembaca. Dapat berupa tujuan dan alasan penulisan buku, ruang lingkup, dan keterangan subjek yang dibahas. Daftar isi memuat judul-judul bab dan rincian berupa subbab. Dari daftar isi kita dapat melihat sekilas ruang lingkup subjek yang dibahas pengarang buku itu. Pendahuluan pada umumnya mengikuti daftar isi dan merupakan bab pertama dari buku. Pendahuluan memberi wawasan tentang subjek yang dibahas. Naskah teks merupakan isi buku yang disajikan dalam bab-bab secara sistematik. Indeks merupakan daftar nama dan subjek terperinci yang menunjuk kepada halaman buku, tempat kata subjek atau istilah itu tercantum. Indeks buku sangat bermanfaat, untuk itu perlu dicatat keberadaannya di dalam katalog. Bibliografi merupakan daftar kepustakaan yang digunakan oleh penulis buku. Bagi pembaca, bibliografi ini penting untuk lebih mendalami isi buku tersebut. Bibliografi pada umumnya terletak di bagian akhir dari buku atau pada catatan kaki. Glossary
merupakan daftar kata-kata atau istilah yang dianggap masih asing bagi pembaca pada umumnya atau masih perlu penjelasan. Halaman glosary terletak di halaman akhir sebuah buku. Kolofon adalah keterangan yang terdapat pada bagian akhir buku yang memberikan informasi tentang salah satu keterangan berikut, bisa judul, pengarang, penerbit, pencetak, dan informasi lainnya. Nomor pagina. Nomor pagina sebuah buku terdiri dari angka Romawi kecil dan angka Arab. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman kata pengantar sampai dengan daftar isi. Sedangkan untuk bab-bab pendahuluan sampai akhir biasanya digunakan dengan angka Arab. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagian-bagian buku. Sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai susunan deskripsi. Teman-teman, saya akan memberikan penjelasan sebuah contoh katalog dalam format kertas tercetak. Nah, kalian bisa melihat di sini ada beberapa informasi penting yang ditayangkan dalam slide ini. Yang pertama adalah angka 658. 658 ini adalah nomor klasifikasi buku, ya, diambil dari pedoman DDC. Yang kedua adalah IND, huruf IND. Itu merupakan 3 huruf pertama nama belakang pengarang. Kemudian ada huruf M, merupakan huruf pertama dari sebuah judul buku. Nah, di bagian deskripsi atau di bagian tubuh katalog itu dimulai dengan awalan Indrajit, Ricardus Eko sebagai penulis utama, ya, sebagai tajuk entry utama. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan judul, yaitu manajemen organisasi dan tata kelola teknologi informasi. Garis miring Ricardus Eko Indrajit. Titik strip, ya, itu strip. Dilanjutkan dengan keterangan penerbitan, yaitu Yogyakarta. Titik 2 Geraha Ilmu, tahun 2014 titik. Kemudian kita ganti spasi, turun ke bawah, dilanjutkan dengan jumlah halaman Romawi ada 15, 297 HLM, itu halaman, titik 2 ILL atau ilustrasi, titik, kemudian titik koma 30 cm. Kemudian di bawahnya lagi adalah keterangan referensi, halaman 203 sampai 204. Kemudian dilanjutkan dengan nomor ISBN, nomornya sudah tertera dalam tayangan itu. Kemudian angka 1 adalah untuk tajuk subjek, dan 1 Romawi ini sebenarnya kalau ada pengarang kedua, disitulah letak pengarang kedua dituliskan. Teman-teman, sekarang kita melihat sebuah contoh kartu katalog elektronik yang tersaji dalam web OPAC. Saya pilih punya UKSW, kampus kita. Di item information, tertulis manajemen arsip dinamis, titik 2 pengantar memahami dan mengelola informasi dan dokumen. Ditulis oleh Sulistyo Basuki. Kemudian publishernya Gramedia Pustaka Utama, lalu publishnya tahun 2003 titik. Lalu page atau halaman itu 10 Romawi, dan 410p titik atau halaman, lalu titik koma. ISBN nomornya sekian tertulis. Lalu item info, ya kan, 2 eksemplar tersedia dari 4 kepemilikan yang ada di seluruh lokasi. Kemudian kita ke bawah, itu di holdings, ada call number, ya kan, tertulis 651.56, ya, dari DDC. Kemudian kopisnya, ya, ada 4 eksemplar. Kemudian lokasinya 1 eksemplar di ruang reserve dan 3 eksemplar di ruang sirkulasi. Demikian tadi contoh elektronik katalog yang tersaji dalam web OPAC di perpustakaan UKSW.
Sekarang kita akan belajar garis besar susunan deskripsi, tanda baca, dan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah daerah 1, daerah judul dan pernyataan penanggung jawab. Tanda bacanya kurung siku. Ya, pernyataan jenis bahan umum, misalnya pernyataan seperti audio, video, atau kartografi. Nah, saya berikan contoh di sana, contoh judulnya Kebudayaan Bali. Lalu kurung sikunya video, kurung tutup. Artinya apa? Bahwa judul ini itu merupakan sebuah rekaman video. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda sama dengan. 1.3 judul paralel. Misalnya judul dalam dua bahasa. Contohnya Aku Cinta Kamu sama dengan I Love You. Tanda yang ketiga adalah titik 2. 1.4 judul lain atau anak judul. Apabila ada sebuah judul yang disertai dengan anak judul, ditandai dengan tulisan lebih kecil dari judul utama. Lalu tanda garis miring. 1.5 pernyataan penanggung jawab. Contohnya judul ABCD oleh Al Pramukti Narendra itu ada garis miringnya. Kemudian titik koma, pernyataan penanggung jawab yang kedua dan seterusnya. Misalnya judulnya misalnya ABCD, kemudian garis miring Al Pramukti Narendra, kemudian titik koma, pengarang yang berikutnya atau pengarang yang kedua. Demikian untuk penjelasan daerah yang pertama. Daerah kedua edisi, tanda bacaan titik strip. Unsurnya 2.1 pernyataan edisi. Contohnya titik strip edisi titik 2 titik. Garis miring 2.2 pernyataan tanggung jawab. Contohnya titik strip titik 2 garis miring Al Pramukti. Titik koma pernyataan tanggung jawab yang kedua dan seterusnya sehubungan dengan edisi yang bersangkutan. Contohnya titik strip titik 2 garis miring Al Pramukti titik koma penanggung jawab edisi yang kedua namanya. Kemudian daerah ketiga adalah data khusus, digunakan untuk terbitan berseri kartografi sumber daya elektronik. Daerah yang keempat adalah penerbitan, tanda bacanya titik strip, contohnya Jakarta. Kemudian titik 2, contohnya Jakarta titik 2 Gramedia. Lalu koma, contohnya Jakarta titik 2 Gramedia, koma 2000 titik. 5. Daerah deskripsi fisik. Jika tidak berparagraf menggunakan titik strip dan jika berparagraf tanpa titik strip menempati baris di bawah daerah sebelumnya. Contoh 11 Romawi 400 halaman. Tanda baca yang kedua adalah titik 2. Pernyataan ilustrasi contoh 11 Romawi 400 halaman titik 2 il. Titik koma untuk ukuran. Contoh 11 Romawi 400 halaman titik 2 il titik koma 30 cm. Dan tanda tambah apabila ada lampiran. Daerah 6 seri ditulis dalam tanda kurung. Judul seri, lalu titik 2-nya adalah keterangan seri lainnya, titik koma adalah nomor ISSN, titik koma adalah nomor seri. Ini untuk mendeskripsikan misalnya seperti terbitan berseri atau majalah atau jurnal. Daerah 7 catatan. Jika tidak berparagraf menggunakan titik strip. Jika berparagraf tanpa titik strip dan menempati bagian bawah dari daerah sebelumnya. 8. Nomor standar dan harga. Jika tidak berparagraf menggunakan titik strip dan jika berparagraf tanpa titik strip menempati baris bawah dari daerah sebelumnya. Contoh ISBN, contohnya 979 sekian sekian sekian. Demikian untuk penjelasan 8 daerah deskripsi bibliografi dan juga tanda bacanya disertai dengan contoh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Bahasa. Untuk daerah deskripsi bibliografis 1, 2, 4, dan 6 biasanya disalin seperti yang tercantum pada terbitan yang akan diolah. Penyajian dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Huruf besar.
Umumnya huruf pertama dalam setiap daerah menggunakan huruf besar. Penggunaan huruf besar lainnya dalam daerah 1, 2, 4, 6 mengikuti kebiasaan bahasa baku. Sedangkan dalam daerah 5, 7, 8 kebiasaan bahasa Indonesia. Singkatan daerah 1 dan 2 et al atau et ali dan lainnya. Apabila penulis buku lebih dari 3 orang, maka dilanjutkan dengan et al setelah pengarang ketiga. Daerah 4, SL atau sine logo. Tempat terbit atau tempat cetak tidak diketahui. Contohnya SL.2 Timur Jaya, 2004. Ini contoh ya. Lalu SN, sine nomine. Nama penerbit atau pencetak tidak diketahui. Contohnya Jakarta.2 S.N. 2004 sebagai contoh. Kemudian daerah 5 itu ada il untuk menjelaskan tentang ilustrasi, lalu cm untuk sentimeter, dan HLM untuk halaman. Demikian beberapa penjelasan penting panduan kita untuk melaksanakan pendeskripsian materi-materi yang ada di perpustakaan. Demikian teman-teman mahasiswa, materi kita sudah selesai untuk pertemuan kedua ini. Saya berharap kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah kita sajikan hari ini dan bisa berlatih. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan saya harap kalian tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini serta tetap produktif walaupun di rumah. Belajar dan berlatih segala hal yang bisa dilakukan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan sampai jumpa.